buku edukasi, buku komik, buku novel, atau apapun, pasti dibuat melalui riset dan analisa terlebih dahulu. Pasti kamu sering dengar, kalau membaca buku itu penting banget. Sampai-sampai, pemerintah Indonesia membuat perpustakaan nasional yang menjadi perpustakaan tertinggi di dunia. Keren gak tuh? Tapi kamu tahu gak? Kalau Indonesia menjadi negara dengan tingkat literasi ke-62 dari 70 negara di dunia. Kita punya perpustakaan tertinggi di dunia, tapi tingkat literasi negara kita kok terendah? Kenapa bisa? Yang kita tahu, manfaat membaca itu seperti menambah pintar atau menambah kosakata. Di sini, ada sisi lain dari manfaat membaca buku yang jarang sekali disebarkan. Walaupun tingkat literasi tidak hanya diukur dari minat baca saja, di dalamnya ada ukuran tingkat buta huruf, akses buku di perpustakaan desa, sampai akses teknologi dan internet. Sebagai penunjang literasi, itu menjadi faktor pengukur tingkat literasi negara-negara di dunia. Bayangkan saja, masih ada sekitar 3 juta orang di Indonesia yang masih buta huruf. Padahal, banyak tokoh di dunia, pejabat, sampai orang sukses yang ada di dunia ini, mereka semua punya kebiasaan membaca buku setiap hari. Lalu, kenapa banyak sekali orang yang belum membaca buku? Sebenarnya, banyak sekali orang yang belum tahu apa manfaat dari membaca buku. Walau sekarang ilmu bisa didapatkan dari audio dan video yang tersebar di internet, namun membaca buku masih jauh lebih efektif untuk mendapatkan ilmu. Kamu tahu nggak, kenapa membaca buku masih jauh lebih efektif untuk belajar? Pastinya, sebuah buku dibuat dan ditulis melalui tahapan riset dan analisa penulisnya. Mau buku edukasi, buku komik, buku novel, atau apapun, pasti dibuat melalui riset dan analisa terlebih dahulu. Seorang penulis pasti ingin bukunya 100% sempurna. Penulis tidak akan membuat buku dengan asal-asalan, dan pasti melalui proses yang panjang. Ini membuat isi buku lebih lengkap dan berbobot dari media informasi lainnya. Kita bandingkan dengan audio atau video yang biasa kita tonton di internet. Jika kamu mencari info seperti edukasi atau hiburan di internet, banyak sekali berbentuk audio seperti podcast atau video misalnya. Konten seperti audio dan video juga dibuat melalui analisa dan riset. Namun kebanyakan video hanya dibuat singkat dan menghibur semata. Kamu yang biasa membaca novel, lalu novel itu dibuatkan film, pasti tahu dong banyak sekali detail atau adegan yang tidak diangkat di film. Dengan membaca buku, kamu bisa menerima informasi yang lebih lengkap yang ditulis melalui riset dan analisa yang panjang sebelumnya. Semoga dengan menonton video ini, wawasan dan mindset kamu jauh lebih luas dan jauh lebih kuat lagi. Jangan malas membaca buku dan berbagi kebaikan setiap hari. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, kamu boleh share video ini ke teman-teman kamu, gebetan kamu, saudara kamu, atau keluarga kamu. Gue Mimin dari Guepedia, see you on next video. Hai, gue Ahmad Mutakin. Gue di sini sebagai penulis dari Guepedia. Di sini gue bakal sharing tentang cara nerbitin buku yang mudah di guepedia.com. Pertama, lu tinggal masuk di web Guepedia, yaitu di www.guepedia.com, dan langsung aja lu bikin akun penulisnya. Di situ lu bahkan diarahin, setelah lu buat akun penulis, lu tinggal upload aja tuh naskah lu di situ. Dan tunggu dalam waktu 7 hari, tim Guepedia bakal menghubungin lo. Gimana? Cepat bukan? Tenang aja, di Guepedia itu banyak sekali loh benefitnya. Dimulai dari free design cover, free ISBN, hingga free layouting. Dan yang paling penting, jangan takut buku kalian bakal nggak laku. Di Guepedia, buku kamu akan dipromosikan di seluruh marketplace dan akun sosial media Guepedia. Langsung aja kirim naskah lu di www.guepedia.com dan jadilah penulis terkenal bersama Guepedia.